Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman honorer. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sukses ya merayakan lebarannya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, izin kali ini saya ingin berbagi satu informasi lagi Bapak Ibu. Ini datang dari Menpan RB. Judulnya menggelitik ini. Masuk database BKN bukan jaminan honorer R2 dan R3 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya Bapak Ibu, di konten-konten saya sebelumnya banyak yang bilang tentang R3 dan R2 ya, R2 atau R3. Kemudian tentang paruh waktu. Padahal jelas ya Menpan RB 16 tahun 2025 sudah mengupas semua itu, sudah ditetapkan sistem penggajian, formasi yang dapat diisi, berapa lama, kemudian upahnya berapa, itu sudah ada di Permen Pan RB nomor 16 tahun 2025 sebenarnya Bapak Ibu. Oke, gak apa-apa, nanti kita bahas kembali ya terkait dengan ini ya pengangkatan atau P3K paruh waktu dari R2 dan R3. Nah, pertanyaannya adalah lantas bagaimana nasib mereka ya yang tidak terdata di database PKN itu ya, maksudnya ya mereka puluhan tahun mengabdi, lama sekali ya, mengabdi puluhan tahun, banyak sekali teman-teman yang begitu. Untuk itu nanti kita coba bahas ya, disimak Bapak Ibu sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 sebagaimana tadi saya ungkapkan, ini adalah memberikan kepastian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membahas terkait paruh waktu ya, karena ini kan yang R2 R3 rencana untuk diparuh waktukan, dipelajari saja tuh Menpan RB 16 2025, jelas kok di situ semua ada ya. Nah, pertanyaannya namun tidak semua honorer katanya. Namun tidak semua honorer R2 R3 otomatis bisa diangkat ya. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan honorer R2 R3 tidak bisa diangkat meskipun masuk database PKN. Apa ini? Nanti di akhir ya Bapak Ibu saya sampaikan. Nanti kita prolognya nanti kita sampaikan dulu, dan di akhir nanti kita akan sampaikan itu kondisi tertentu itu yang tidak bisa mengangkat R2 R3 menjadi P3K paruh waktu. Nah, nasib honorer R2 R3 yang belum mendapat formasi ya ini Bapak Ibu. Jadi honorer R2 R3 yang belum mendapatkan formasi harus mengikuti kebijakan Permen RB 16 tahun 2025 terkait P3K paruh waktu. Aspirasi para honorer R2 R3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup P3K telah diajukan kepada Kemenpan RB. Hal ini juga disampaikan dalam diskusi yang difasilitasi oleh anggota Dewan ya. Oke. Nah, apa itu yang usulannya yang sudah didiskusikan itu? Pertama, yang bersama dengan anggota DPR itu, pertama meminta agar proses pengisian DRH dipercepat. Solusi diberikan bagi honorer yang tidak memenuhi syarat TMS. Kemudian jaminan pensiun bagi P3K diperjelas. Memang ya selama ini enggak jelas pensiunnya ya. Ada yang 1 tahun diangkat pensiun nggak dapat apa-apa gitu, kasihan sekali. Nah, kriteria pengangkatan P3K paruh waktu ini ada kriterianya. Jadi ada syarat ketika Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu ada syarat ternyata. Pertama, orang tersebut telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, orang tersebut mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. 2 syarat itu yang akan diangkat menjadi paruh waktu. Di luar itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, tidak bisa diangkat, jangankan penuh waktu, paruh waktu pun tidak. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah nih, bagaimana nasib teman-teman kita yang seperti itu gitu ya. Nah, sekarang proses pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau sudah nanti setelah mendapatkan usulan dari PPK, jadi gini Bapak Ibu, proses pengangkatan P3K paruh waktu itu diusulkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Dalam hal ini adalah
bupati kabupaten, maaf, bupati wali kota atau mungkin gubernur ya. Setelah mendapatkan usulan dari, jadi Bapak Ibu harus usulkan. Tanpa diusulkan jangan harap. Jadi pastikan nama Bapak Ibu diusulkan ya oleh PPK ketika akan pengangkatan P3K paruh waktu. Kalau pemerintah daerahnya tidak mengangkat atau tidak mengusulkan, jangan harap juga ya. Nah, ini penting ini Bapak Ibu. Jadi setelah mendapatkan usulan dari P3K, Kemenpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di setiap instansi. Jadi berbondong-bondong silahkan nanti untuk mendaftarkan gitu ya. Nah, perjanjian kerja dari masa tugas P3K paruh waktu setelah diangkat, P3K paruh waktu akan bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup nanti ada nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, sanksi jika melanggar perjanjian, lengkap lah gitu ya. Nah, saya kasih garis merah nih. Selain itu P3K paruh waktu juga diwajibkan menyusun sasaran SKP. Nah, gitu ya, dan akan dievaluasi secara triwulan serta tahunan. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi P3K penuh. Oke. Nah, ternyata ada yang garis merah nih Bapak Ibu. Jadi tidak semua honorer R2 R3 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kenapa? Hanya ada 3 alasannya. Pertama, mengundurkan diri secara sukarela. Nah, jelas dong ya. Kemudian yang kedua, dianggap mengundurkan diri. Loh, kok dianggap mengundurkan diri? Mengapa? Karena orang tersebut tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan oleh BKN. Yang ketiga, meninggal dunia sebelum proses pengangkatan selesai. Nah, yang saya ingin menanggapi nomor 2. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, cross check, dipantau ya, diintip gitu ya, terkait dengan proses mekanisme kelengkapan data. Jangan sampai Bapak tertinggal, sebab di sini akan dianggap mengundurkan diri apabila tadi tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kan sayang. Nah, itu tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Oke, gak lama-lama itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya, semoga informasi ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi ya kalau untuk paruh waktu pelajari deh di Permenpan RB, susah banget sih. Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Semoga Bapak Ibu selalu manteng ya, dan terus ya menyimak video-video saya di Kang Edi Channel tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.